Bro sekalian, bertemu kembali dengan tmcblog.com. Sekarang kita akan mempelajari sesuatu yang basic nih. Ya, banyak banget surat yang masuk ke TMC Blog menanyakan bahwa Kang Taufik nanya misalnya gitu, kompresi mesin apa sih yang pas? Bensin apa sih yang pas di motor saya dengan kompresi mesin yang A dan B dan C? Seperti itu misalnya pertanyaannya. Nah, untuk mempelajari itu kita akan mempelajari dulu apa yang namanya dengan kompresi mesin. Sobat sekalian, ini sesuatu yang penting banget nih, ya kan, kompresi mesin. Seperti kita tahu, kalau misalnya kita baca spek dari motor, ada yang kompresi mesin 9.1 atau banding 9:1, ada 10:1, ada 10,5 banding 1 atau 12:1 atau 11:1. Artinya apa sih? Contohnya gini, saya udah siapkan dua gambar, ada 9:1 dan 12:1. 9:1 itu artinya apa? Misalkan ini posisi paling bawah, ini adalah posisi paling atas. Jika pada posisi paling bawah, ini ada ruang kosong. Bila kita anggap ini adalah 9 bagian, ini udah saya bagi menjadi 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka pada saat dia naik ke atas menjadi 1, dari 9 bagian jadi 1 bagian, itu namanya 9:1, kompresi 9:1. Begitu juga dengan 12:1. Kalau misalkan pada saat titik di bawah, dia menyisakan ada ruangan bakar di atas, dan ruang bakar yang kita bagi menjadi 12, maka pada saat dia 12 lalu menjadi banding 1, nah itu dinamakan 12:1 kompresinya. Pertanyaannya sob, saya tanya, kira-kira tekanannya gedean mana 9:1 sama 12:1? Logikanya pasti 12:1 lebih tinggi, karena tadinya bayangin aja, tadinya 12. Misalkan ini ukuran bornya sama gitu ya, antara yang ini dengan yang ini. Yang tadinya ini 12, yang ini hanya 9. 12 dijadiin 1, bisa bayangin tadinya gede banget, 12 dijadiin 1. Nah ini 9 terus jadiin 1. Kira-kira 12:1 lah yang tekanannya paling tinggi. Nah, kita langsung masuk ke hukum gas ideal. Sorry, saya masukin rumus. Males banget sebenarnya ngomongin rumus-rumus ya, pusing. Nah, tapi mau nggak mau masih kayak gini. PV sama dengan nRT. Ini udah pernah kita pelajari di SMA atau di kuliah tingkat 1 di pelajaran fisika dasar atau di tahap persiapan bersama kalau misalkan kuliah di institut ya. Misalkan ini contohnya saya nggak mau ngomongin ini, kayak ngomongin misalkan ada kotak ini misalkan ada hijau-hijau. Ini hijau-hijau ini apa? Ini adalah molekul, contohnya molekul. Ini adalah kayak misalkan ada sebuah kompresor yang dikompres. Ini plat kompresor. Kompresornya itu dinaikin ke atas. Awalnya molekul ini kan santai, ya kan, molekulnya santai, dia ngobrol satu dengan lain, dia pelan-pelan gitu ya, say hi sono sini, nggak ada konflik segala macam dengan masing-masing molekul. Tiba-tiba dinaikin kompresinya, dinaikin ke atas, pendek, volumenya jadi kecil, heboh, terus ada yang panik, ada yang baper segala macam tuh molekul, sehingga dia bergerak sono kemari, sehingga bayangin aja kalau manusia bergerak dengan volume yang kecil, maka panaslah daerah tersebut, maka temperaturnya akan tinggi. Artinya apa? Pada saat tekanannya tinggi, maka temperaturnya akan naik. Sob ya, bila tekanannya tinggi, maka temperaturnya akan naik. Catat tuh ya. Nah, kita masuk sekarang ke ruang bakar yang sesungguhnya. Oke, ruang bakar. Sini saya gambar, ini adalah silinder. Ini adalah piston bergerak turun dan naik. Ini ada clap in, ada clap out. Ini adalah busi untuk memercikan api. Ini adalah mesin bakar dari 4 tak contohnya. Siklus pertama, siklus intake, di mana in-nya kebuka, udara masuk, bahan bakar masuk ke dalam ini, dia akan turun ke bawah pistonnya, lalu dia akan intake ya, disedot ke bawah, campurannya akan masuk dari sini, campuran dari udara dan bahan bakar. Lalu siklus kedua adalah siklus kompresi. Kita udah ngomong tadi ya, kompresi dari misal tadinya ditarik ke bawah, keisi ya dengan bahan bakar dan udara, maka pada saat kompresi campuran tersebut akan dikompres. Tadi misalkan ini ya 9:1, misalkan dari 9 bagian menjadi 1 bagian, dikompres tinggi, set gitu kan. Lalu setelah itu ada yang namanya ledakan dari spark plug atau businya memercikan api, terjadilah ledakan, lalu ledakan itu akan mendorong piston turun lagi. Itu yang dinamakan dengan fase power, ya kan, atau fase tenaga ya. Dia akan ke bawah karena tenaga, dan yang terakhir sisa pembakaran itu dibuang melalui clap output, di mana outputnya kebuka masuk ke knalpot. Itulah adalah sistem dari 4 tak. Nah, namun
ada satu sifat dari bensin atau bahan bakar, yaitu dia punya sifat dia dapat meledak sendiri tanpa harus dipercikan oleh api. Nah, sob ya, bensin itu bisa meledak sendiri tanpa dipercikan oleh api. Tentu ada kondisinya. Kondisinya adalah dia berada pada satu tekanan yang tinggi dan volume dan temperatur yang tinggi. Jadi kalau misalkan bensin tersebut ditekan pada tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi, dia akan meledak sendiri. Inilah yang terjadi di mesin diesel. Mesin diesel kan nggak ada yang namanya busi, tidak ada yang namanya percikan api, akan tetapi terjadi ledakan. Kenapa? Karena mesin diesel kompresinya sangat tinggi, dihantam gitu, lalu kompresi itu akan tinggi banget sehingga menyebabkan bahan bakarnya akan meledak sendiri. Nah, itu adalah mesin diesel. Hubungannya apa dengan apa yang kita pelajari sekarang, yaitu kompresi mesin dan oktan? Jadi gini sob, di bahan bakar yang kita kenal di Indonesia itu oktannya macam-macam. Ada yang 88 premium, ada yang 90 apa ya, Pertalite ya, nggak tahu deh, 92 Pertamax, 95 Pertamax Plus ya, nggak tahu masih ada apa enggak sekarang. Lalu 98 yang terakhir adalah Pertamax Turbo. Dari 88 ke 98 naik oktannya, dia sifatnya adalah bensinnya akan tidak mudah terbakar oleh tekanan yang tinggi atau temperatur yang tinggi. Catat sob ya, semakin tinggi oktan maka dia akan tidak mudah terbakar oleh tekanan, bukan oleh percikan api, tapi oleh tekanan. Jadi pasif ya, dia akan meledak sendiri, pasif tanpa ada percikan api, dia akan meledak sendiri karena tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi. Demikian terbalik, kalau misalkan semakin oktannya rendah maka dia akan semakin mudah terbakar oleh tekanan yang tinggi. Dari situ sudah mulai kelihatan benang merahnya. Nah, artinya apa? Jika sobat punya mesin 12:1, artinya apa? Kompresinya tinggi, tekanannya tinggi. Maka kalau misalkan sobat sekalian pakein bensin dengan RON 88, maka bensin ini akan mudah banget terbakar tanpa harus dipercikan api pada tekanan yang tinggi. Artinya apa? Kalau misalnya dimasukin bensin, sobat sekalian boleh aja 12:1 atau 13:1 atau 14:1 sekalian cobain. Lalu masukkan 88, masukkan dengan udara, kompresi, lalu dikompres. Belum dia nyampe 12, ini kan 12, misalkan jadi 1 atau misalkan cuma jadi daerah sini nih, 2 atau 3, ya kan, dia naik gitu ya, misalkan udah diisi, terus naik, dikompres, bensin 88 dengan udaranya dikompres, naik, belum dia nyampe atas ini untuk dipercikan api, dia akan meledak duluan. Misalkan nyampe sini, dia naik, nyampe sini dia udah meledak duluan tuh, bensin sama udaranya, karena oktannya 88, dia mudah terbakar oleh tekanan. Nah, dia meledak duluan, ya jadi kesian banget ini sama piston. Pistonnya akan turun sendiri sebelum ini terjadinya pembakaran yang sebenarnya. Bayangin aja, dia lagi naik, tiba-tiba belum nyampe atas sudah dihajar duluan, der gitu. Der. Kalau misalkan motor ya kan, motor racing misalkan ya. Motor racing misalnya RPM-nya 10.000 RPM, radian per menit. 10.000 artinya dia 10.000 dia kali artinya 10.000 bagi 2 5.000 kali dia dihantam dalam 1 menit. Kepala pistonnya atau dom pistonnya bisa jebol sob. Itulah yang dinamakan misalkan, itu yang dinamakan dengan knocking. Artinya apa? Bensinnya meledak duluan sebelum terjadinya percikan api yang otomatisasi oleh mesin, ya kan? Misalkan belum juga businya memercik, dia udah meledak duluan. Karena apa? Karena ketekanannya. Nah, itu yang disebut knocking. Artinya apa? Jika sobat punya mesin dengan kompresi 12:1 atau tinggi, cobalah gunakan bensin dengan oktan yang tinggi sehingga dia tidak mudah terbakar duluan sebelum busi memercikan apinya. Pertanyaannya lebih menarik adalah kalau punya mesin jadul, ya kan, mesin motor-motor jadul udah lama-lama gitulah, biasanya kan kompresinya rendah tuh, cuma 9:1 atau 9,5:1. Yang lebih pasti pakai yang oktannya rendah, 88 atau 90. Tapi bagaimana kalau kita kasih 98? Kita kasih 98. Mesinnya cuma 9:1 terus kasih 9,8. 98 oktannya. Nah, pada saat mesin 9:1 dikasih 98, ya kan, misalnya gini. Ini 9:1. 9:1 turun, disedot, terus bensin 98 dimasukkan, udara dimasukkan, lalu dikompresi.
apa yang terjadi? Ya sama aja, mau 98, 95, 92, misalkan dia titiknya di 90 ya, mau masuk ke 98, 95, 92, 90, dia akan meledaknya ya persis pada saat businya dipercikan. Jadi tetap aja dia sih kalau mau 98, 95, 92, 90, 98, 88, pada saat dia dipercikan ya tetap meledak gitu loh. Artinya untuk mesin yang kompresinya rendah gitu, karena sifat dari bensin kalau kena api ya meledak. Ada api, ada udara, ada bensin, 3 tuh udah meledak gitu kan. Nah, oleh sebab itu jika kita punya mesin dengan kompresi rendah, boleh dibilang nggak ada gunanya kalau dikasih bensin dengan oktan yang tinggi atau 98 atau 95. Ya sama aja, meledaknya ya sebarang-barang juga. Bedanya di mana ya nggak tahu juga ya. Powernya lebih tinggi atau mungkin kalau daya ledaknya lebih tinggi mungkin itu juga. Cuman artinya apa, timing pembakarannya sama. Namun kalau misalkan sobat sekalian punya mesin dengan spesifikasi kompresi yang tinggi, harus tuh pakai yang segini. Tapi kalau misalkan kompresi rendah ya boleh-boleh aja pakai yang tinggi. Karena secara timing pembakaran nggak ada gunanya juga, nggak ada bedanya. Artinya apa? Pembakarannya akan tetap terjadi sama. Mudah-mudahan bisa dimengerti penjelasan tentang kompresi mesin dan pemilihan dari oktan bahan bakar. Sekian dari tmcblog.com.